Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Asriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teks non-fiksi, pembagian non-fiksi, dan struktur non-fiksi. Kita akan mulai membahas yang pertama, yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada realita tanpa mengada-ngada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contohnya seperti laporan, karya ilmiah, artikel, tesis, skripsi, opini, resensi buku, dan lain-lain. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Karya non-fiksi adalah semua tentang fakta dan kejadian nyata. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian non-fiksi. Non-fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Yang pertama, non-fiksi murni. Non-fiksi murni adalah buku yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Contoh dari non-fiksi murni ini seperti skripsi, karya ilmiah, laporan, makalah, tesis, disertasi, artikel, fitur, dan lain-lain. Contoh artikel non-fiksi murni ini bisa kalian lihat pada artikel pendidikan yang berjudul Pendidikan Moral Harus Diterapkan Sedini Mungkin. Untuk contoh artikelnya bisa kalian lihat pada slide. Yang kedua yaitu non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif adalah karya yang berasal dari data yang otentik, kemudian pengembangannya berdasarkan imajinasi. Pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Contoh puisi non-fiksi kreatif ini seperti Untukmu Pahlawan Indonesiaku. Untuk contohnya, kalian bisa lihat pada slide. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur non-fiksi. Struktur non-fiksi ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita. Dan bagian ini pula menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi sebuah novel. Yang kedua yaitu urutan peristiwa, merupakan berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita, mulai awal permasalahan sampai dengan akhir permasalahan. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat diteladani dari teks cerita non-fiksi tersebut. Berikut merupakan contoh artikel yang berjudul Sejarah Candi Borobudur. Dari artikel tersebut, kita dapat memasukkan ke dalam struktur non-fiksi. Maka dari itu, kalian bisa simak pada slide. Selanjutnya, karakteristik teks non-fiksi. Pertama, berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Kedua, penjelasannya berupa fakta ataupun gagasan atau pendapat-pendapat. Ketiga, dapat dilengkapi dengan gambar-gambar seperti grafik, tabel, atau diagram. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nidah Milu Putriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai langkah-langkah dalam membuat teks non-fiksi, unsur dalam teks non-fiksi, dan contoh teks non-fiksi. Baik, yang pertama itu langkah-langkah dalam membuat teks non-fiksi. Sebelum kita membuat teks non-fiksi, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, menyusun kerangka karangan seperti pembuka, isi, dan penutup. Yang kelima, menyusun paragraf. Unsur cerita non-fiksi. Unsur dari cerita ini lebih condong ke sebuah informasi dan pengetahuan yang lebih bersifat diagram, materi, tabel, dan lainnya. Umumnya,
Gaya bahasa pada cerita non-fiksi menggunakan bahasa denotatif karena data yang disampaikan nyata dan bersifat informatif. Bahasa denotatif di sini artinya makna yang sebenarnya atau makna yang memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Contohnya seperti kata makan. Di sini kata makan artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Arti kata makna tersebut merupakan makna denotatif atau disebut juga dengan makna umum. Contoh teks non-fiksi yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia, di mana dalam teks non-fiksi ini terdapat pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru didapat. Pengetahuan yang baru didapat itu terdapat pada paragraf yang kedua, dan pengetahuan yang sudah diketahui itu terdapat pada paragraf pertama. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat